Halo Sobat Polkesmet, selamat datang di podcast Polkesmet. Nah, di sini kita mau bincang-bincang santai nih sama maksud saya salah satu peserta lomba perseni Polkesmet pada tahun ini. Nah, pasti pada tahu lah kan kalau misalkan 2 tahun belakangan ini Indonesia itu ada COVID-19. Jadi Polkesmet udah 2 tahun nggak ngadain perseni atau pekan olahraga seni. Oke. Nah, di sini kita ngundang nih salah satu peserta dari jurusan Medan, yaitu jurusan teknologi laboratorium medik. Boleh dong kepada Abang perkenalkan dirinya biar teman-temannya pada tahu nih. Baik, terima kasih Kak Ajeng. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Imam Prayogi. Saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Dan saya saat ini adalah semester akhir. Pasti lagi sibuk-sibuknya ya Bang? Ya, sibuk. Sibuk sih Kak, cuman ya sibuk nggak ngapain aja. Oke. Gimana kabarnya beberapa hari ini? Alhamdulillah, masih diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah Bangnya sehat teman-teman. Iya. Oke, boleh dong kita bincang-bincang santai mengenai perseni tahun ini. Kalau boleh tahu nih Bang, lomba apa aja nih yang Abang ikuti gitu di perseni ini? Kalau saya tuh ikut beberapa lomba. Yang pertama ada lomba vokal solo. Terus vokal solo ada nih. Ya tenis meja. Tenis meja. Yang satu lagi stand up comedy. Stand up comedy. 3 ya, banyak Ada juga 3. Bang ini. Padahal Bang ini lagi mahasiswa tingkat akhir loh. Itulah Kak. Kenapa pengen ikut nih Bang? Ya gimana ya? Karena memang akhir-akhir ini kan kita dihantam COVID kayak yang kakak bilang gitu kan. Iya benar. Jadi porsen ini udah lama nggak ada yang secara offline-nya ya. Kalau yang tahun lalu kan ada online. Nah sensasinya tuh beda. Jadi kayak ingin nyoba sensasinya gitu. Jadi kita usahakan tingkat akhir nih yang lumayan sibuk lah di semesternya gitu. Kita usahakan tetap ikut gitu dan ngikuti beberapa lomba. Gitu. Oke. Ini nih aku mau nanya tanggapannya mengenai perseni tahun ini gimana? Kesan dan pesannya? Kesan dan pesannya? Ya. Alhamdulillah kesannya baik gitu ya. Baik. Karena memang sebelumnya belum ada event yang offline dan besar gitu. Jadi di tahun ini merasakan event ini gitu kayak wah keren nih, asik gitu. Perseninya keren lah pokoknya. Gitu. Apalagi yang kita lihat ya Bang ya. Dari jurusan luar juga pada semangat, betul tuh, excited kali teman-teman. Ada dari universitas lain Kak. Pokoknya keren lah perseni tahun ini. Terus tuh nih boleh dong Abang ceritain dikit lawan-lawan dalam pertandingannya. Salah satu entah kayak vokal solo gimana, suara dari mereka, kayak gitu. Boleh dong diceritain sedikit. Ini harus 3-3 nih? Ya, salah satu boleh, 3-3-nya juga boleh lah. Satu-satu ya. Kalau kemarin saya ikut pertama tuh vokal solo, dan vokal solo itu pesertanya keren-keren. Saya lihat patut diacungi jempol gitu ya. Percaya dirinya pada mantep. Ya. Dan ya pokoknya nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Kadang kan ada yang ikut vokal solo cuman kayak main-main gitu kan. Ternyata memang mereka proper gitu, pada bagus-bagus semua gitu. Terus dari tenis meja nih. Kalau tenis meja dia lawannya mantep-mantep, keras-keras. Dan saya kebetulan sudah gugur kemarin. Dan ya jangan ngejek dong Kak. Oh ya Kak, nggak boleh ngejek kita. Nggak boleh ngejek. Dan itu tadi lawannya keras-keras, jadi ya gitulah, untuk saya yang amatiran mungkin belum waktunya gitu. Mereka terlatih sebelumnya Bang. Terlatih Kak, mereka ada UKM tenis mejanya. Mungkin nanti bisa kita buat Kak di Polkesmet Kak. Keren sih. Untuk Polkesmet mungkin bisa dibuat untuk UKM tenis mejanya. Iya, keren. Oke. Selanjutnya nih, tadi vokal solo udah, tenis meja udah. Nah, stand up nih, gimana nih? Tadi ngelihat saingannya tuh, pada lucu-lucu juga. Gimana tuh Bang? Ya, seperti yang saya bilang dari awal, saya ikut ini ya kayak karena euforia gitu kan. Jadi ya
ternyata saya menyepelekan gitu. Saya kira saya orang lucu gitu. Dan setelah Ternyata saya ke situ banyak yang lebih lucu. Asik juga mereka pembawaannya di panggung. Saya terkejut malah. Makanya saya nggak berharap sih juara. nggak kita nggak boleh pesimis Oke. lah, nggak boleh pesimis. Betul Terus itu, tetap betul. percaya diri ya teman-teman, Betul. nggak boleh kita pesimis, apalagi kayak gini ikut lomba tuh nggak boleh Iya, pesimis. memang iya. Nah, perseni itu kan diadakan setiap tahun ya. Berarti tahun depan kemungkinan ada lagi nih. Nah, harapannya nih untuk perseni ke depannya itu gimana? Kira-kira. Boleh dong. Harapannya ya. Iya. Kalau dari saya pribadi ya, saya di sini konteksnya sebagai peserta gitu yang notabene dari jurusan di dalam lingkungan Polkesmed gitu kan. Harapan saya Porseni itu kayak diadakan di kalangan Polkesmed aja gitu, jangan dibuat dari universitas lain dulu gitu. Supaya apa? Supaya eh, nampak nih bakat-bakat yang memang sebenar-benarnya dari Poltekkes Polkesmed sendiri. Medan gitu. Jadi nggak tertutupi sama universitas lain. Tapi ya saya tetap mengikuti gimana aturan panitia. Tapi harapan kedepannya saya seperti itu. Tuh, Kak. Berarti harapannya itu lebih ke dari Poltekkesnya sendiri gitu Nah, ya. Jangan betul. dari luarnya gitu. Iya, Jadi kayak gitu. dibedakan antara perlombaan untuk Polkes sendiri Nah, dengan yang luar kayak gitu ya, ya, Bang. betul. Ya sih. Jadi biar nampak nih mana bakat-bakat terpendam Itu, dari Kak. Poltekkes sendiri Iya. seperti mahasiswanya, Heeh. mahasiswinya. Boleh nih sih. Nah, Abang nih kan mahasiswa tingkat akhir. Berarti udah 3 tahun lah di Poltekkes. Nah itu gimana tuh Bang selama kuliah di Poltekkes? Boleh dong. Oke, kita cerita ya sedikit ya. Iya, boleh cerita Nah, kepada teman-temannya. kebetulan saya masuk tahun 2020. Dari saya ambil prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Oh, berarti kita sama Bang, Sama ya, Kak ya? 2020. Sama 2020 ya? Itu Anak zaman Covid. anak Covid gitu ya. Iya, angkatan Covid teman-teman. Ya, seperti itu. Dari 2020 kita udah kuliah secara online gitu kan. Daring ya, daring. Bukan hanya kuliah, bahkan semua kegiatan kita lakukan secara online. Bahkan dari tahun 2020 itu nggak tahu kampus kita yang mana gitu kan. Iya, benar sih, Itu benar. udah. Jadi kurang lebih ada 2 tahun lah kita online sampai akhirnya kuliahnya hybrid, Iya. separuh online, separuh offline gitu kan. Nah, jadi ternyata kuliah di Poltekkes Medan ini sangat berkesan gitu waktu ketika secara offline gitu. Sensasi berkuliahnya dapat gitu sama kawan-kawannya, Kak. Apalagi praktek-prakteknya ya Bang. Nah, itu dia. Karena menurut saya di teknologi laboratorium medis itu kayak hal baru bagi saya gitu. Jadi saya sangat bahagia lah gitu waktu diadakan secara offline. Makanya Ya, bahagia nih. semoga tidak ada lagi pandemi-pandemi yang datang. Amin. Jadi kita bisa adakan kuliah secara offline terus. Jadi kita bisa jadi lebih baik ke depan. Mungkin itu sih, Kak. Aku boleh dong ceritain suka dukaku kuliah di Kesgi. Oh, boleh, Kak. Oh ya, Atau kita adu nasib? jangan Jangan ya. lah. Nanti teman-teman pada tahu suka Oke, duka sip. kita gimana mahasiswa Iya. tingkat akhir. Janganlah. Nah, kalau aku sendiri itu dari mahasiswa jurusan kesehatan gigi. Nah, tahun ini juga lagi nyusun KTI sama lah kita Sama kan. dong. Ya, kayak gitulah Bang ya. 2 tahun kuliahnya daring. Ya, jadinya nggak ada ngerasain kayak praktek gitu kan. Ya. Tapi bener kata Abang, sensasinya tuh beda Beda kalau banget. misalkan kita daring dengan yang ini kan yang luring gitu Iya, kan. ya beda, Kak. Prakteknya ketemu temen-temennya, terus tuh kita bawa pasien, suka dukanya nyari pasien itu terasa kali gitu. Beda kalau misalkan kita yang daring gitu. Beda. Nah, ini kan udah mau tamat lah untuk kita berdua. Harapannya nih untuk Poltekkes Medan ke depannya, apalagi kita udah direktur baru, pastikan membawa harapan baru nih untuk semua Poltekkes kan, gitu. Dan harapan Poltekkes ke depannya. Ya memang baru-baru ini kita kan baru ganti direktur. Iya. Ya, harapan saya ke depannya semoga Poltekkes Medan
yang tentunya pasti ya lebih baik gitu kan. Iya, Cuman benar-benar. mungkin kalau dari saya pribadi dalam lebih baik di sini saya berharap eh, Banyak kali nih kayaknya harapannya nih. Ya banyak kali soalnya lama kali penyebutan abang ini, banyak kali. yang pasti saya berharap kedepannya ini Poltekkes yang kayak yang ku bilang pertama harus lebih baik dan semoga mahasiswanya juga semakin mau bersaing Iya, baik di benar. bidang akademik maupun non akademik di kalau bisa itu Mm-mm. sampai skala internasional. Iya, benar sih. Kalau nggak bisa ya nasional. Iya, nasional. Itu sih Minimal Kak. nasional, maksimal tuh internasional gitu Betul. kan. Karena kan faktor yang membuat suatu instansi itu instansi pendidikan ya ini. Iya, Instansi pendidikan itu terlihat baik itu salah satunya adalah karena peserta didiknya ataupun mahasiswanya gitu kan. Makanya saya harapannya seperti itu, mahasiswanya menjadi mahasiswa yang aktif, jadi lebih dikenal di seluruh Indonesia. Harus sih, harus Poltekkes Medan. mewakili setiap perlombaan nasional, Nah, itu internasional, Kak, betul. kegiatan kayak organisasi ya. Itu dia. Apalagi ini yang kita tahu ada beberapa mahasiswa kita juga, mahasiswi yang dia ikut organisasi nasional, Forkompi ataupun FKMPI. Kan Nah, Forkompi dan FKMPI itu udah skala nasional ya. betul. Itu keren sih. Patut diacungi Betul, jempol keren. untuk mahasiswa Poltekkes Medan. Dan masuk itu susah. Iya. Hanya orang-orang terpilih gitu ya kan. Iya. Soalnya kan seleksinya itu seluruh Indonesia kan Nah, siapa yang mau ikut kayak gitu. betul. Seluruh Poltekkes di Indonesia bersaing hanya orang-orang terpilih yang bisa ikut kayak gitu. Ulul Amri. Apa tuh Bang? Mungkin teman-temannya pada nggak tahu Ulul Ya, Amri Ulul itu apa? Amri itu kalau dari secara Islam ya orang-orang yang Terpilih gitu untuk mendapatkan apa ya bilangnya? Mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menerima wahyu dan menyebarkannya ke umat gitu. Itulah orang-orang terpilih lah intinya seperti itu. Berarti Ulul Amri itu orang-orang yang terpilih. Nah, mungkin ini nih sedikit cerita dari salah satu peserta lomba jurusan Poltekkes Medan Porseni tahun ini. Nah, ternyata kita udah di penghujung nih podcast hari ini. Cukup sampai di sini. Aku menemani teman-teman di podcast ini. Mungkin di lain waktu kita dapat berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman selalu pantau IG Poltekkes Medan untuk update-update terbarunya mengenai apapun seperti jurusan, info-info apapun kayak beasiswa, itu pasti selalu diinfokan lah di IG Poltekkes Medan. Nah, jangan lupa juga untuk selalu dengerin podcast Polkes Med karena ini perdana. Jadi teman-teman harus tahu nih siapa-siapa aja sih yang mau jadi bintang utamanya kayak gitu untuk podcast Polkes Med. Nah, sampai jumpa di lain waktu untuk sobat Polkes Med. Dadah. ada. Terima kasih guys.